antikolinergiknya masih besar. Kontraindikasinya sama untuk pasien yang hipersensitif terhadap kandungan difenhidramin. Kemudian untuk pasien neonatus tidak disarankan, wanita menyusui, dan juga pasien yang menggunakan obat anestesi lain. Interaksi dengan makanan, sama seperti obat tadi, chlorpheniramine, di mana sebaiknya tidak digunakan bersama dengan alkohol, kemudian dikonsumsi sebaiknya sebelum makan, jadi sebaiknya digunakan 30 menit sebelum makan atau 30 menit sebelum melakukan perjalanan. Difenhidramin ini dalam kategori etanolamin H1 dari antihistamin generasi pertama yang akan mengganggu aksi agonis histamin pada reseptor H1 sama seperti tadi. Jadi nanti efek antihistamin generasi pertama ini lebih lemah dibandingkan dengan anti. Ini adalah antihistamin generasi kedua. Antihistamin generasi kedua, dia memiliki sensitivitas yang lebih rendah terhadap saudara otak atau blood-brain barrier, dan dengan demikian dia memiliki antihistamin generasi kedua juga bekerja pada reseptor H1. Mohon maaf Bu Apoteker Nisa, suaranya agak kresek dan sekarang jadi kecil Bu. Mungkin nggak usah pakai headset Bu. Ya, silakan lanjutkan Bu. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Jadi untuk antihistamin generasi kedua, ini dia memiliki permeabilitas yang lebih rendah terhadap blood-brain barrier atau B3, sehingga dia tidak memiliki atau memiliki efek sedasi yang lebih ringan dibandingkan dengan antihistamin generasi pertama. Generasi kedua ini juga bekerja pada reseptor H1, tetapi lebih selektif mengikat reseptor antihistamin perifer daripada di sentral. Efek antikolinergiknya lebih kecil daripada generasi pertama, sehingga tidak mengakibatkan adanya mulut kering ataupun penglihatan kabur, itu lebih rendah. Untuk obatnya di sini ada banyak, ada cetirizin, loratadin, ada desloratadin, fexofenadin, levocetirizin, dan lain-lain. Ini contohnya, yang saya contohkan ada dua. Yang pertama itu cetirizin, di mana cetirizin ini diindikasikan pada alergi musiman maupun yang persisten, serta urtikaria. Dosis yang disarankan adalah 5-10 mg diminum setiap hari, dengan dosis maksimal 10 mg per hari. Efek sampingnya adalah somnolens dan sakit kepala. Juga untuk cetirizin ini dikontraindikasikan untuk pasien yang hipersensitivitas terhadap kandungan cetirizinnya, juga untuk obat levocetirizin dan hidroksizin. Untuk interaksi dengan makanan, cetirizin ini tidak dipengaruhi oleh makanan pada profil AUC-nya atau area curve. Namun untuk Tmax-nya akan tertunda 1,7 jam, dan juga Cmax-nya menurun 23% dalam keadaan perut berisi makanan. Ini adalah profil farmakokinetik dari cetirizin. Dari sisi absorpsi, cetirizin ini dapat diserap dengan waktu sampai konsentrasi maksimum atau Tmax-nya sekitar 1 jam setelah pemberian oral. Kemudian ketersediaan hayati atau bioavailabilitasnya ditemukan antara bentuk tablet dan sirup itu sama. Setelah itu dilakukan pengujian pada relawan yang sehat yang diberikan beberapa dosis cetirizin. Ada yang mendapat 10 mg sehari selama 10 hari. Kemudian diukur konsentrasi maksimalnya adalah 311 nanogram per mili. Di mana makanan tidak berpengaruh pada AUC cetirizin, namun seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, Tmax-nya akan tertunda 1,7 jam dan juga Cmax-nya akan menurun 23% akibat dari segi volume distribusi. Di sini dia volume distribusinya adalah 0,44 plus minus 0,19 liter per kilogram, dan juga pengikatan protein plasmanya dari cetirizin sekitar 93%. Cetirizin ini dimetabolisme sebagian oleh
dealkilasi oksidatif menjadi metabolit dengan aktivitas antihistamin yang tidak signifikan. Enzim atau enzim yang bertanggung jawab langsung pada metabolisme cetirizin ini belum diidentifikasi. Jadi masih menggunakan sitokrom yang umum, sitokrom P450 itu. Kemudian secara ekskresi, nanti cetirizin ini dapat ditemukan pada urin dan juga pada feses sekitar 10-13%. Yang kedua, ini ada obat loratadin, memiliki struktur yang agak berbeda dibandingkan cetirizin. Untuk loratadin sendiri, ini termasuk dalam antihistamin trisiklik generasi kedua, yang akan bekerja sebagai agonis histamin dari reseptor H1 yang diberikan untuk membantu melemahkan proses inflamasi pada kondisi rinitis alergi. Nah, loratadin ini dosisnya untuk pasien dewasa cukup digunakan 1 kali sehari aja sebanyak 10 mg atau bisa 2 kali sehari 5 mg dengan dosis maksimal adalah 10 mg per hari. Ada efek samping yang mungkin timbul dari penggunaan loratadin ini, yaitu sakit kepala, namun untuk efek samping tidak terjadi pada semua orang. Kontraindikasi untuk yang hipersensitivitas terhadap kandungan loratadin dan interaksi dengan makanan di sini tidak ditemukan. Untuk profil farmakokinetik dari loratadin, di sini ada absorpsi. Untuk loratadin ini cepat diserap setelah pemberian oral atau ditelan dalam bentuk sediaan tablet 10 mg. 1 kali setiap hari selama 10 hari diujikan kepada sukarelawan yang sehat dan diperoleh waktu konsentrasi maksimum atau Tmax-nya adalah 1,3 jam untuk loratadin. Dan juga untuk metabolit utamanya yaitu deskarboetoksiloratadin adalah 2,5 jam. Untuk volume distribusi loratadin ini adalah 120 liter per kilogram. Dan 97-99% loratadin ini akan terikat pada protein plasma. Tadi hati manusia yang ditunjukkan oleh sebuah studi in vitro. Mohon maaf Bu, mohon maaf saya potong lagi Bu Nisa. Mic-nya masih pakai headset ya? Mic-nya masih pakai. Oh. Suara gesekan masih ada kemungkinan suara gesekan di mic-nya. Ya, mohon ini untuk dikurangi gesekan ke mic-nya, Bu. Ya, silakan lanjutkan, Bu Nisa. Saya lanjutkan. Dari sisi profil farmakokinetik loratadin setelah absorpsi dan distribusi, selanjutnya adalah metabolisme. Untuk metabolismenya, sebuah studi in vitro yang dengan mikrosom hati manusia menunjukkan bahwa loratadin di metabolisme menjadi deskarboksetoksiloratadin yang dimetabolisme oleh sitokrom P450 3A4. Jadi dia sudah dapat sitokrom khususnya, yaitu sitokrom 3A4 yang akan memetabolisme loratadin ini menjadi deskarboetoksiloratadin. Nah, pada tingkat yang lebih rendah, nanti deskarboksietoksiloratadin ini akan dimetabolisme oleh sitokrom P450 2D6. Untuk eliminasinya, sekitar 80% dari total dosis loratadin yang diberikan dapat diekskresi melalui urin dan feses, baik berupa produk metabolismenya dalam waktu 10 hari. Eliminasi paru rata-rata pada pasien dewasa normal, di sini jumlah subjeknya adalah 54 orang, adalah 8,4 jam atau kisaran 3-20 jam untuk loratadin, dan untuk metabolitnya lebih lama, yaitu sekitar 28 jam. Atau di kisaran 8,8 sampai 92 jam. Data informasi ini saya peroleh dari Drug Bank juga informasi produk. Di sini loratadin, seperti tadi saya ucapkan, ya loratadin memiliki efek yang cepat. Di sini kalau penelitian lainnya, dia melakukan sebuah penelitian dalam studi acak tersamar ganda dengan kontrol paralel, di mana terdapat 41 pasien dengan rinitis alergi musiman, kategori sedang hingga berat, dan diantaranya 31 pasien diberikan loratadin 10 mg secara oral sekali sehari, dan juga 10 pasien diberikan loratadin 20 mg sekali sehari selama 5 hari. Durasi dari dosis pertama hingga saat muncul gejala mulai teratasi kemudian dicatat dan dinilai waktu mulai kerja loratadin.